dari tentang warung ibu dan ibu. Sebelumnya ibu dengan siapa? Bu Murtin. Kalau boleh tahu sudah berapa lama bu kerja di sini? Saya kurang lebih 2 tahun. 2 tahun ya. Terus biasanya pengunjung di sini tuh siapa aja sih? Apakah cuma anak high school atau Enggak, umum. umum ya? Jadi Iya. kayak dari Cikal juga bisa. Ya, dari kantor guru. Iya. Biasanya tuh kalau murid-murid high school di sini ngapain aja sih? Di sini kalau pagi sarapan, kalau siang enggak kan, sore itu makan, datang lagi ya. Biasanya kalau yang apa tuh bimbel kan sekalian nunggu bimbel katanya. Ya, itu bagi kelas 3 ya. Kelas 3 ya. Terus jadi biasanya kalau jam pelajaran itu sebenarnya ada yang kesini atau enggak? Nggak pernah ada ya? Nah, Kalau misalnya ada pun ibu bakal kayak kunjungin atau saya tegur, kenapa jam segini ke sini? segitu aja bu dari saya. Makasih ya bu. Iya, sama-sama. Makanya jangan suka pada takut. Hai Bu, saya dari Sekolah Heskop Indonesia. Kita mau wawancara tentang warung ibu yang katanya lagi berkembang ya Bu. Alhamdulillah. Ya. Jadi kenapa ibu bikin warung ini? Ya, pada umumnya ya mungkin karena kebetulan ibu hobi masak. Oh, Itu aja kan. terus kapan warung ini sih dibangun sama ibu? Mulai dibuka. Iya, Dibuka berapa 3 tahun yang lalu. 3 tahun. Oh gitu. Terus menurut ibu lokasi ini tuh deket nggak sih? Maksudnya, lokasi yang strategis nggak buat bikin warung gitu? Itu alasan saya juga bukan karena strategis ya. Dekat sekolah Dekat soalnya. sekolah. Oh. Iya. Terus bisa ibu ceritain nggak sih dari awal ini warungnya tuh dibangun sampai sekarang itu kayak gimana? Ini sebenarnya kan tadi nih rumah halaman ya, Oh. halaman rumah biasa. Kebetulan terus waktu itu awalnya sebelah kebetulan ada warung kelontong. Yang kebetulan habis kontraknya mau pindah, kok kita ada ide gitu. Pas kebetulan itu kulkas dan macam yang sebelah itu nggak bisa bawa orangnya, akhirnya bapak ada ide kita beli aja. Udah akhirnya kita buka mulai. Oh, terus yang bikin ide buat bikin warung ini siapa? Ibu dan bapak. Oh, oke. Terus menurut ibu visi sama misi warung ibu tuh apa sih Bu? Namanya ya apa ya, udah kelihatan sih seperti itu tuh biasanya ya, terutama kita emang menjual ya kan, terus orang membeli Iya. gitu. Apalagi sekarang customer kita kan anak-anak high school banyak kan, sama guru-guru cikal gak high school juga. Terus saya dengar namanya kan Warbel lah. Kenapa namanya Warbel? Itu dari mana? Itu dari anak-anak yang tahun pertama pas ibu buka di sini, iseng aja anak-anak. Kebetulan ada satu anak yang namanya Iqbal waktu itu. Terus dia bilang, warung apa? Warbal, warung gua, warung Iqbal, warung Warbal. Padahal pada ininya warung belakang. Terus menurut ibu tuh warung ini tuh bisnisnya menguntungkan apa enggak? Pasti Menguntungkan. menguntungkan. Buat ibu punya kayak rencana gitu nggak sih buat kayak ngembangin Warbel jadi kayak yang gede gitu, jadi apa? Nambah makanannya lagi atau nambah kayak tempatnya gitu? Ada sih keinginan seperti itu, cuman dilihat dari lokasi seperti ini udah kayaknya segini aja. Paling cuma pengen nambah makanan aja. Terus di sini tuh target marketnya tuh siapa sih? Selain murid-murid misalnya kan, terus siapa lagi tuh? Kalau orang umum jarang sih yang ini datang. Ya ada 1-2, cuman kebanyakan ya dari high school sama Cikal. Oh, Haskell sama Cikal. Ya. Oh, Cikal juga murid-muridnya suka kesini juga. Nggak banyak, nggak sebanyak high school, tapi ada. Ada. Terus kalau yang kerja di sini tuh siapa aja Bu? Yang pokok berdua ini, Budi sama Pak D. Budi sama Pak De. Ini ya, pegang. Nggak ada yang kayak magang gitu. Nggak ada, saat ini nggak ada.
Terus biasanya sini yang menu yang laris itu apa nih? Sekarang ini nasi goreng. Nasi goreng. iya. Saat ini tuh benar-benar akhir-akhir ini nasi goreng lagi di sana. Terus menurut ibu pelanggan yang di sini tuh yang datang ke sini tuh puas nggak sih sama pelayanan sama makanannya gitu menurut ibu? Alhamdulillah sejauh ini nggak ada komplain ya. Maksudnya kalau orang mau komplain biasanya langsung, paling cuman yang tuh kurang asin atau apa gitu aja. Gitu aja. Untuk komplain yang gitu enggak sih. Terus selain warung ini nih, selain Warbal, ibu tuh ada kerjaan lain gitu nggak selain ini? Kebetulan enggak sih, rumah tangga aja. Ngurusin anak-anak aja. Iya. Terus ini saya tahu ini rada-rada lucu sih Naya, tapi ibu tuh dapat meja sama kursi-kursinya tuh dari mana ya Bu? Meja bikin sendiri. Meja bikin sendiri? Yang ini? Iya, ini bikin sendiri. Semua bikin sendiri. Kebetulan bapak kan kontraktor juga, jadi ada lah dia. Terus kalau kursinya cuma beli-beli? Kursinya beli. Oke. Terus ibu tuh waktu bikin warung ini tuh butuh waktu berapa lama buat bikin ini? Karena kita rencana begitu aja ya, jalan gitu aja. Jadi sambil jalan sambil mengembangkan. Tapi nggak lama banget ya? Enggak. Kira-kira mesti kayak berapa lama ya? Sebulan udah jalan. Sebulan? Sebulan udah jalan. Terus apa ibu mentaati regulasi pemerintahan kayak bayar pajak gitu? Bayar pajak enggak. Tapi pajak bangunan iya. Kalau pajak bangunan, tanah bangunan iya. Gitu. Untuk yang kayak warung gini umum deh, yang kayak gitu susah. Terus waktu ibu bikin warung itu berapa modal yang dibutuhin buat bikin sampai kayak gini? Modal ya? Modal awal. Itu awal yang awalnya cuma kulkas sama minuman gitu aja bisa. Ini ngomongin angka ya? Ya apa ya sih? Angka juga. Itu awal-awal 10-an waktu itu 10 juta. Awalnya iya. Tapi kalau misalnya kayak model kayak barang itu cuma kulkas gitu aja. Kulkas, etalase. Terus ibu waktu bikin warung ini tuh ada kendala gitu nggak Bu? Nggak ada. Sama sekali. Baik aja sama cewek ini juga. Oh iya. Terus ini pertanyaan terakhir. Ibu punya kayak saran itu nggak buat orang yang baru bikin kayak apa sih namanya warung kecil kayak gini gitu, yang bisnisnya warung kecil kayak gini? Yang jelas untuk orang yang mau bikin pertama warung seperti ini harus sabar, telaten, itu aja. Nah, kadang mau berbuat apapun kalau nggak sabar pasti gagal. Itu aja sih prinsip itu. Sininya itu juga begitu. Panduan gitu ke siapa yang mau buka misalnya. Harus sabar dan telaten. Sudah, ya gitu. Makasih ya Bu. Sama-sama. Ya jadi ini Dewa, salah satu alumni Askup yang sering ke Warbal. Jadi pendapat lu soal Warbal gimana? Warbal itu tempat nongkrong ya, tempat nongkrong anak-anak Askup dari gua kelas 1. Dan ya basically sih sebenarnya tempat ini buat ngerokok ya, kita jujur-jujur aja emang buat ngerokok karena di Askup kan nggak boleh ngerokok ya. Udah kita ya pasti setiap sekolah ada tongkrongan lah. Lo tau gak sih asal-usul Warbal itu dari mana? Ya. Gimana cerita? Jadi dulu gua sama Jovan yang angkatan gua. Dulu tuh tongkrongan high school namanya Warceng di warteg sebelah sana. Habis itu gua Mas Jovan ini nggak enak nongkrong di sana karena mereka isinya kelas 3 kelas 2 dan ada peraturan kalau secara unspoken agreement kalau misalnya Warceng tuh cuma boleh kelas 3. Lo masih kelas 1? Gua masih kelas 1. Ya udah gue nongkrong di ada warung di sebelum Warceng itu di sebelah sana. Gue nongkrong terus sama Jovan sama angkatan gue juga kelas 1. Terus kita bilang kayak kenapa ini nggak kita jadiin tongkrongan aja, kita bikin nama baru. Ya udah gue bikin Warbal sampai akhirnya kesini karena si ibu pindah semuanya jadinya akhirnya kesini. Kamu Warbal itu namanya? Warbal itu dari mana? Mungkin agak nggak make sense ya. Jadi dulu tuh ada alumni juga namanya Iqbal.
dulu karena gue sama Jovan sering nongkrong di situ ya. Nah sebelum gue sama Jovan abis 8 period ke situ, Iqbal selalu ada di warung itu. Iqbal selalu ada, dan setiap kali gue sama Jovan datang ke dia cabut, dia cuma ngerokok sendiri, ngansos terus cabut. Terus gue bilang, yaudah ini namanya warung Iqbal aja, warung Iqbal, Maskotnya. namanya Warbal. Cuman ada juga yang bilang warung belakang gitu, enggak, sebenarnya aslinya itu Iqbal. Lo sering gak sih ke Warbal? Biasanya kalau ke Warbal itu pas kapan gitu? Pas jam pelajaran atau pas selesai sekolah itu gimana? Ya kalau jujur-jujuran sih gue pagi. Terus waktu gue masih di SU gue pagi pasti ke Warbal. Sarapan gitu ya? Sarapan. Kalau bisa lagi lunch keluar gue ke Warbal juga. Nah, tapi ya yang pasti ya kalau udah habis 8 period gue kalau dipersenin kali gue 98% gue setiap pulang sekolah pasti ke Warbal. Oh iya. Yang paling berkesan di Warbal ini apa sih? Yang buat Warbal ini beda gitu dari warung-warung yang lain? Warbal tuh Dari high school. mungkin kalau tongkrongan sekolah-sekolah lain tuh identik sama apa ya, rusuh, narkoba, apapun itulah yang nggak bagus menurut gue ini ya. Nah kalau Warbal ini karena berhubung juga ini rumah sebenarnya, kita jadi sekalipun emang kita ngerokok kita ini, cuman kita tetap santun gitu, sama kita tetap tahu peraturan, kita nggak ngelakuin hal-hal aneh di sini gitu. Dan waktu itu gue nggak tahu sih masih berlaku nggak peraturan. Waktu gue bikin peraturan di sini, kalau mau ngerokok lo harus lepas seragam. Itu gue dapat peraturan itu langsung dari Pak Eko dulu, kepala sekolah dulu. Kenyataannya gimana? Kenyataannya apa? Gue lepas seragam waktu gue sampai gue kelas 3 gue lepas seragam, gue nggak tahu angkatan kalian gimana. Oh iya. Karena ya syarat aja gitu biar kayak udah nggak sekolah, udah di luar sekolah. Biasanya nih yang datang nih kebanyakan anak high school doang atau banyak dari luar juga? Ya pastilah anak high school lah ya, orang dekat high school. Ya. Cuman gue beberapa kali bawa teman gue ke sini, mereka juga suka tempatnya. Dan yang nongkrong di sini juga bukan anak high school doang, ada juga dari Cikal, ada guru-guru. Ya karena ini emang bukan cuma warung sini, menurut gue ini hampir kayak kantin karena dia bisa ada makanan gitu loh. Makanannya dari warung itu sendiri, bukan ada. Ini mungkin itu aja ya, Dewa. Sip. Terima kasih ya.